Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Beberapa waktu terakhir, dunia diramaikan oleh isu ketegangan yang terjadi di Laut Mediterranean. Penemuan cadangan gas yang diperkirakan mencapai 345 triliun meter kubik membuat hubungan antar negara-negara Mediterranean memanas. Beberapa kali manuver militer Yunani yang berusaha mendekati kapal pencari gas milik Turki dibalas Turki dengan mengirimkan F-16 miliknya. Dan Turki juga melengkapi kapal pencari gas miliknya dengan beberapa frigat. Dalam suasana semakin panas seperti ini, Turki sama sekali tidak mengendurkan usahanya dalam eksplorasi gas di Mediterranean Timur. Ini yang membuat suasana semakin tegang dan tekanan yang diterima Turki dari Uni Eropa semakin kuat. Sebenarnya, konflik antar negara-negara Mediterranean ini telah sering terjadi karena memang batas laut antar mereka yang belum jelas. Saling klaim masih sering terjadi, namun kali ini Turki dijadikan musuh bersama karena Turki telah memulai eksplorasi gas di Mediterranean Timur dan telah disahkan oleh PBB. Melihat ini, Yunani yang dari dulu sering terlibat sengketa batas laut dengan Turki jelas tidak terima. Namun Yunani tidak bisa berbuat banyak mengingat Turki memiliki kekuatan militer jauh di atas Yunani, terutama kekuatan angkatan laut. Yang membuat situasi Mediterranean akhir-akhir ini semakin memanas ketika dua raksasa Uni Eropa, yaitu Jerman dan Prancis, yang pada awalnya sebagai pihak penengah, justru memihak kepada Yunani dalam konflik dengan Turki. Padahal, yang dilakukan oleh Prancis dan Jerman ini termasuk melanggar kesepakatan negara-negara NATO. Yang mana jika ada dua anggota NATO berseteru, maka negara-negara NATO lainnya dilarang untuk berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Kalau kita melihat dengan kacamata hukum, sebenarnya pencarian gas, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Turki di Mediterranean Timur saat ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan hukum kelautan internasional, UNCLOS 1982, Exclusive Economic Zone panjangnya mencapai 200 mil dari batas pantai. Dan juga berdasarkan Special Legal Regime, keberadaan kapal arus rais milik Turki telah sesuai hukum, yang mana kapal tersebut berada 850 km dari pantai Yunani dan hanya berjarak 2 km dari pantai Turki. Dan jika kita mengacu kepada peta Exclusive Economic Zone milik PBB, yang dilakukan oleh kapal Turki tersebut sama sekali tidak melanggar batas laut Yunani. Justru, klaim unilateral atau sepihak yang dilakukan oleh Yunani bahwa Yunani memiliki Exclusive Economic Zone sepanjang ribuan kilometer bertentangan dengan kesepakatan internasional. Dan ini juga bertentangan dengan perjanjian Lausanne, yang mana menurut perjanjian Lausanne, Turki dan Yunani harus memanfaatkan sumber daya laut mereka secara adil. Itu sebabnya, hingga hari ini Yunani tidak bisa mencegah eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Turki. Karena selain memang militer Turki lebih kuat dibanding Yunani, apa yang dilakukan oleh Turki juga sesuai dengan hukum. Apalagi Turki berbekal kesepakatan yang ditandatanganinya dengan Libya pada 27 Februari silam yang telah disahkan oleh PBB. Menurut saya, yang kita lihat hari ini di Mediterranean hanya sebagian kecil dari semua permasalahan antara Turki dengan Uni Eropa. Permasalahan mereka bukan hanya tentang ekonomi atau sebatas gas, tetapi juga ada permasalahan politik, budaya, sosial yang berakar dari sejarah yang panjang. Yang menyebabkan ketegangan ini terus meningkat adalah logika politik luar negeri Erdogan lebih mirip dengan logika politik Turki Utsmani dibanding dengan logika politik Turki Atatürk, terutama dalam hubungan dengan Uni Eropa. Kalau kita flashback sedikit, setelah Atatürk menolak perjanjian Sèvres pada tahun 1920,
sebagai konsekuensi atas kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, Atatürk melakoni peperangan melawan Yunani dan sekutu, yang mana diyakini oleh banyak orang bahwa peperangan ini adalah drama yang diatur oleh Inggris untuk mengantarkan Atatürk ke kursi kepemimpinan. Karena ketika itu Atatürk butuh satu peristiwa besar untuk mendapatkan dukungan publik Turki yang ketika itu baru kehilangan kekhilafahan Turki Utsmani. Sesuai skenario, akhirnya tentara Atatürk memenangkan pertempuran dan Atatürk sendiri dianggap layak untuk menjadi pemimpin Turki yang baru. Kemudian pada tanggal 24 Juli 1923, disepakatilah perjanjian Lausanne di Swiss antara Turki dengan Inggris dan Prancis. Kesepakatan ini menandai lahirnya Republik Turki baru di bawah kepemimpinan Atatürk, sekaligus menjadi hari wafatnya Turki Utsmani secara hukum internasional. Walaupun kita mengenal runtuhnya kekhilafan Utsmani pada tahun 1924. Kalau kita membaca 143 pasal dalam perjanjian Lausanne, perjanjian ini tidak hanya memporak-porandakan politik dan geografi Turki Utsmani, tetapi juga memporak-porandakan demografi Turki Utsmani, yaitu jutaan rakyat Turki Utsmani ketika itu kehilangan identitas mereka, berganti dengan identitas negara-negara kecil yang lahir dari perjanjian Sykes-Picot. Dalam kepemimpinan Atatürk, logika politik luar negeri Turki sangat tertutup, terutama dari dunia Islam dan Arab. Atatürk membangun sebuah tembok besar yang bernama nasionalisme untuk menutupi semua yang berbau Islam dan Arab masuk ke Turki. Berbeda dengan politik luar negeri Ottoman yang menganggap dunia Arab sebagai mitra strategis di bawah naungan Islam. Itu sebabnya saya melihat kerugian terbesar Turki Utsmani atas pengkhianatan Atatürk adalah bukan karena kehilangan uang atau daerah kekuasaan, tetapi kerugian terbesar Turki adalah kehilangan akar jati diri mereka, yaitu Islam dan Arab. Di antara poin penting perjanjian Lausanne adalah yang pertama, dihapuskannya Daulah Utsmaniyah dan Sultan harus diasingkan. Yang kedua, semua aset dan kekayaan Turki Utsmani disita untuk membayar hutang kepada sekutu. Yang ketiga, mengumumkan Turki sebagai negara sekuler. Yang keempat, melarang Turki melakukan eksplorasi dan eksploitasi hasil bumi. Dan yang kelima, menjadikan Selat Bosporus sebagai jalur pelayaran internasional. Artinya, Turki dilarang memungut biaya apapun terhadap kapal yang lewat di sana. Tidak seperti terusan Suez yang dipungut biaya oleh Mesir. Menjelang 100 tahun perjanjian Lausanne pada tahun 2023 nanti, terdengar seringkali Erdogan mulai mengkritik perjanjian tersebut bahwa perjanjian Lausanne tidak adil bagi Turki. Di antara yang pernah diucapkan oleh Erdogan adalah, ada yang ingin membohongi Turki dengan mengatakan perjanjian Lausanne adalah sebuah kemenangan bagi Turki. Mereka mengancam Turki dengan perjanjian Sèvres agar menerima perjanjian Lausanne, seperti mengancam Turki dengan kematian agar menerima cacat seumur hidup. Memang dalam hukum internasional tidak pernah dikenal bahwa sebuah perjanjian otomatis batal dalam waktu 100 tahun. Tetapi pada kebiasaannya, 100 tahun dianggap waktu yang cukup bagi kedua belah pihak untuk mengkaji apakah perjanjian tersebut berdampak positif bagi negaranya atau tidak. Jadi bisa saja Turki membatalkan perjanjian Lausanne walau secara sepihak, tetapi Turki harus memiliki kekuatan untuk menanggung semua konsekuensinya yang bisa saja terjadi perang. Seperti dulu ketika Jerman membatalkan perjanjian Versailles secara sepihak, yang akhirnya memantik terjadinya peperangan dunia kedua. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mungkin Turki membatalkan perjanjian Lausanne sekaligus mengganti gaya politik luar negerinya yang selama ini tunduk kepada Barat seperti yang dilakukan Atatürk, menjadi gaya politik independen yang merangkul semua dunia Islam, bahkan menjadi juru bicara dunia Islam seperti yang terjadi pada era Khilafah Utsmani? Saya rasa ini bisa saja terjadi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Turki harus benar-benar lepas dari paham Kemalisme,
seperti dulu Rusia lepas dari paham Leninisme, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, Turki harus memiliki seorang pemimpin yang nasionalis sekaligus religius, kebalikan dari Atatürk. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka akan mudah bagi Turki untuk bangun dari keterpurukan yang diwariskan oleh Kemalisme. Dan Turki juga akan mudah mengganti haluan politik luar negeri mereka, terutama di kawasan dan dunia Islam, menjadi pemain utama. Pertanyaan terakhir yang muncul adalah, apakah mungkin terjadinya perang antara Uni Eropa dengan Turki di Mediterranean? Kalau saya melihat, sangat kecil kemungkinan terjadinya perang atau konfrontasi terbuka antara Turki dengan Uni Eropa di Mediterranean. Karena kalau kita lihat, Uni Eropa dalam menghadapi Turki hanya memiliki dua modal. Yang pertama adalah modal ekonomi yang dimiliki oleh Jerman. Tetapi modal ini tidak begitu efektif kalau hanya sendirian. Modal Uni Eropa kedua adalah modal nuklir yang dimiliki oleh Prancis. Namun nuklir ini hanya digunakan ketika kedua belah pihak ingin bunuh diri. Jadi saya melihat sangat kecil kemungkinan terjadinya konfrontasi terbuka antara Turki dengan Uni Eropa di Mediterranean. Minimal untuk saat ini. Belum lagi peran Amerika yang tidak akan mengizinkan terjadinya perang antar negara-negara NATO. Karena jika hal itu terjadi, sama saja runtuhnya wibawa Amerika di hadapan Rusia dan Cina. Saya melihat skenario logis yang mungkin akan terjadi di Mediterranean adalah terjadinya perundingan antara Turki dengan Yunani yang disponsori oleh Uni Eropa. Namun menurut saya perjanjian tersebut tidak akan mengubah apapun dari pendirian Turki dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Mediterranean Timur. Turki sangat paham bahwa Barat dan khususnya Uni Eropa telah melakukan kesalahan terbesar, yaitu membiarkan Turki menjadi negara sekuat hari ini. Jadi hampir mustahil bagi Erdogan untuk mundur menjadi negara kelas 2 seperti era Atatürk dulu. Kabar terakhir yang saya terima, Yunani telah menerima tawaran Turki untuk melakukan perundingan tanpa syarat terkait Mediterranean. Karena jika tidak, Turki akan melakukan eksplorasi sendiri, bahkan siap untuk melakukan perang jika hal tersebut dibutuhkan. Perundingan tanpa syarat tersebut akan disponsori oleh Jerman, yang akan dilaksanakan di Ankara beberapa hari ke depan. Saya melihat ini sebagai kemenangan pertama yang berhasil dipetik Turki dalam konflik di Mediterranean. Karena Turki telah berhasil memecah kesolidan Uni Eropa yang selama ini selalu mendukung Yunani. Kedepannya, kita mungkin akan mendengar kesepakatan atau perundingan antara Turki dengan Yunani atau Uni Eropa. Tetapi saya meyakini bahwa tidak akan mengubah apapun pendirian Turki dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Mediterranean Timur. Karena Turki hari ini di bawah kepemimpinan Erdogan tidak sama dengan Turki dulu di bawah kepemimpinan Atatürk. Dan satu-satunya pilihan bagi Uni Eropa dalam hubungannya dengan Turki adalah menjadikan Turki sebagai mitra strategis, bukan lagi menjadikan Turki sebagai objek yang bisa diperas. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.